Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebatku dimanapun kalian berada? Ibu doakan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap tersenyum, tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 8 terkhusus buat siswa-siswa hebatku SMP Negeri 1 Bantaeng. Kali ini kita akan belajar tentang penyajian fungsi, nilai fungsi, dan rumus fungsi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini adalah mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, baik itu kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Anak-anak hebatku, kali ini indikator pembelajaran kita ada 3, yaitu bentuk penyajian fungsi, kemudian nilai fungsi, dan yang ketiga adalah rumus fungsi atau bentuk fungsi. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami penyajian fungsi. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan nilai fungsi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menentukan rumus fungsi ataupun bentuk fungsi. Baiklah anak-anak hebatku, kali ini kita belajar tentang memahami bentuk penyajian fungsi. Perhatikan contoh soal di halaman 18, LKPD relasi dan fungsi yang Ibu sudah bagikan, atau pada materi memahami bentuk dan penyajian fungsi di buku paket matematika kelas 8, halaman 104 sampai dengan halaman 108. Nah, bentuk penyajian fungsi ada 5 cara. Cara yang pertama dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Cara yang kedua dengan diagram panah. Cara yang ketiga dengan persamaan fungsi. Cara yang keempat dengan tabel fungsi. Dan cara yang kelima dengan menggunakan grafik fungsi. Perhatikan contoh berikut anak-anak hebatku. Misalkan fungsi F dari himpunan P yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan Q yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi dari himpunan P ke himpunan Q didefinisikan setengah kali dari. Jadi perhatikan, nama relasinya adalah setengah kali dari, maka kita akan menyatakan fungsi tersebut dengan menggunakan kelima cara tersebut. Baiklah, kita mulai dengan cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Ingat anak-anakku, anggota himpunan P dan anggota himpunan Q-nya, kemudian nama relasi dari himpunan P ke himpunan Q. Maka kita dapat simpulkan bahwa himpunan pasangan berurutannya, jadi kita lihat 1 pada anggota P setengah kali dari 2 pada anggota himpunan Q, sehingga pasangan yang pertama adalah 1,2.
Kemudian kita lihat lagi dua anggota pada himpunan P setengah kali dari, bagus sekali, dari 4 pada anggota himpunan Q. Maka pasangan kedua adalah 2,4. Kita lihat 3 pada anggota himpunan P, 3 setengah kali dari 6. Maka pasangannya 3,6. 4 setengah kali dari 8. Dan 5 setengah kali dari 10. Maka himpunan pasangan berurutannya adalah 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Jangan lupa beri tanda kurung kurawal dan setiap pasangan diantarai oleh tanda koma. Ya, ingat anak-anak hebatku. Lanjut, bagaimana menyatakan fungsi itu dengan diagram panah? Iya, kalian sudah pelajari sebelumnya bagaimana membuat diagram panah. Jadi kita buat himpunan P yang anggotanya 1 sampai 5. Lihat yang warna biru. Kemudian kita buat lagi himpunan Q yang warna pink atau yang warna merah jambu. Kita tulis anggotanya 1 sampai 10. Jangan lupa kita beri nokta atau titik tebal. Kemudian kita buat arah anak panah dari himpunan P ke himpunan Q. Bila perlu perjelas dengan kata setengah kali dari. Perhatikan yang arah panah merah. Ya. Kemudian kita hubungkan 1 tadi setengah kali dari 2 pada anggota himpunan Q. Jadi 1 ke nokta kedua pada himpunan Q. Dan beri arah anak panah dari 1 ke 2. Jangan lupa arah anak panahnya nak ya. Kemudian kita lihat 2 pada anggota himpunan P. Ya, kita beri arah anak panah keempat karena 2 setengah kali dari 4. Begitu pula 3 setengah kali dari 6. 4 setengah kali dari 8. 5 setengah kali dari 10. Ya, mudah bukan? Ya, baiklah anak-anak hebatku, kita lanjut dengan cara yang ketiga. Cara yang ketiga yaitu dengan persamaan fungsi. Iya. Jadi, untuk menyatakan dengan rumus fungsi atau dengan persamaan fungsi, coba perhatikan himpunan pasangan berurutannya nak. 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Nah, kita mulai. 1 itu adalah daerah domain 1, kemudian 2 itu diperoleh dari 2 kali 1. Ya. Kemudian 2, domainnya 2, kemudian kenapa bisa 4? Itu bisa diperoleh dari 2 kali 2. Kemudian 3, kemudian daerah kawannya 6 ataupun hasilnya 6, yaitu diperoleh dari 2 kali 3. 4 dengan 8, 4,8, maka 4,8 itu diperoleh dari 2 kali 4. Begitu pula 5,10, 10-nya diperoleh dari 2,5. Ya, perhatikan 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5. Kalau anggota himpunan P kita sebut dengan X dan anggota himpunan Q kita sebut dengan Y, maka nilai X sama dengan setengah kali dari nilai Y. Ya, jadi X sama dengan setengah Y. Kita dapatkan Y sama dengan 2X. Jadi X tadi sama dengan setengah Y. Maka untuk mendapatkan Y sama dengan 2X. Makanya lihat yang di atas nak. Kenapa bisa 2 pada 1,2? Karena 2 kali X. Berarti 2 kali 1. X-nya 1. 4, 2 kali 2. 6, 2 kali 3.
8 2 kali 4, 10, 2 kali 5. Maka persamaan fungsinya adalah fx sama dengan 2x. Jadi fungsi x itu sama saja dengan y. Jadi boleh ditulis y sama dengan 2x atau fx sama dengan 2x. Untuk setiap x elemen P atau anggota P. Ya. Jadi fx sama dengan 2x, inilah yang dinyatakan sebagai persamaan fungsi. Bagaimana, kalian sudah mengerti? Kita lanjut dengan cara yang keempat dengan menggunakan tabel atau biasa orang istilahkan tabel fungsi. Ya, ingat kita buat dua baris, yaitu baris x dengan fx atau y. Apa yang kita isi? Perhatikan baris x. Kita tulis anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian fx itu adalah nilai tadi 2x. Berarti kenapa bisa 2 di fx? Karena 2 kali 1. Kenapa bisa 4? Karena 2 kali 2. Ya, tadi 2x. Berarti nilai fx-nya itu selalu dikali 2 dengan anggota x. Ya. 3 dengan 6, 4 dengan 8, 5 dengan 10. Ya, maka dari tabel fungsi inilah kita bisa buat cara yang kelima, yaitu menggunakan diagram grafik. Ya, namanya grafik fungsi. Ya, jadi ingat, nah ya, apakah yang kalian ingat adalah tabel ataupun himpunan pasangan berurutan. Misalnya tadi 1,2. Jadi kita buat pada grafik tentu menggunakan kertas berpetak. Kita buat sumbu X, kemudian kita buat sumbu Y. Jangan lupa berikan garis bilangan yang berjarak sama semua. Ya. Ya, perhatikan baik-baik. Kemudian kita mulai memberikan titik koordinat 1,2. Jadi X-nya 1, Y-nya 2. Maka perhatikan titik 1,2. Kalian tentunya sudah belajar waktu kita belajar diagram Kartesius pelajaran kita yang awal. Ya, lanjutnya 2,4. Ya, pada gambar ini ya 2,4. Jadi sebaiknya kita beri nokta juga di 2,4 ya. Kemudian 3,6. Ya, sayang pada gambar tidak ada angka 6 di sumbu Y. Tapi tidak apa-apa ya, karena sudah ada mewakili 1,2. Iya. Nah, setelah titik-titik, kelima titik itu kita hubungkan dengan sebuah garis. Ya. Ya, perhatikan garis yang berwarna ungu ya. Kemudian terakhir kita buatkan nama persamaan garisnya, yaitu fx sama dengan 2x. Ya, jadi inilah grafik y sama dengan 2x atau fx sama dengan 2x. Ya, jadi apa bedanya dengan diagram Kartesius pertama kita? Yang dulu waktu kita belajar diagram Kartesius itu belum kita buatkan garisnya. Sekarang kalau dengan grafik, maka titik-titik yang kita buat pada grafik Kartesius itu tinggal kita beri garis ya, tentunya berupa garis lurus kalau fungsinya adalah fx sama dengan 2x. Itulah kelima cara menyatakan bentuk penyajian fungsi. Sekarang kita belajar tentang nilai fungsi. Bagaimana menghitung nilai suatu fungsi? Ya, perhatikan, setiap nilai yang berada dalam daerah asal jika dimasukkan ke dalam sebuah fungsi f, maka akan diperoleh nilai fungsi yang merupakan daerah hasilnya. Dan perhatikan bentuk umum fungsi fx sama dengan ax tambah b. Kita lihat
Contoh, ada sebuah fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah fx sama dengan 3x kurang 4. X elemen A, elemen atau anggota himpunan A. Jika anggota himpunan A-nya adalah 1, 2, 3, 4, tentukan nilai fungsi f2 dan nilai x sama dengan 4. Jadi kita perhatikan dulu persamaan fungsinya fx sama dengan 3x kurang 4. Kemudian kita akan mencari nilai fungsi f2 dan nilai x sama dengan 4. Maka langkah yang akan kita lakukan adalah yang pertama, kita tentukan dulu rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan 3x kurang 4. Kemudian mencari nilai f2, maka posisi x di sebelah kanan kita ganti dengan 2. Ya. Jadi sama dengan 3 kali 2 dikurang 4. Jadi untuk mencari nilai f2, x yang di sebelah kanan kita ganti dengan 2 sehingga menjadi 3 kali 2 kurang 4. Di mana didapat nilai 6 adalah hasil dari 3 kali 2, yaitu 6 dikurang 4. Dan penyelesaian akhirnya adalah 2. Ya. Kemudian bagaimana mencari nilai fungsi x sama dengan 4? Ya. Berarti posisi x juga ganti dengan nilai min 4. Berarti f min 4 sama dengan, kita tulis dulu rumus fungsi, yaitu 3x kurang 4. Berarti posisi x kita ganti dengan min 4, ya. Sebaiknya min 4. Ya, sorry anak-anakku, bukan f min 4 nak ya, tapi f4. Ya, ibu minta maaf salah ketik ya. Jadi f4, maka x ganti dengan 4, maka menjadi 3 kali 4 kurang 4. Dan 3 kali 4 adalah 12 dikurang 4 sama dengan 8. Kita lanjut dengan contoh soal berikutnya. Ada fungsi fx sama dengan 5 tambah 2x. Tentukan nilai x yang memenuhi fx sama dengan 25. Jadi langkah yang kita akan lakukan, yang pertama adalah tulis lebih dahulu rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan 5 tambah 2x. Setelah itu baris kedua, kita lihat di soal fx sama dengan 25, berarti ganti fx dengan 25 sama dengan 5 tambah 2x. Iya. Baris ketiga tinggal kita pindahkan 5 di ruas kanan ke kiri menjadi negatif, atau secara matematik di setiap ruas kiri maupun di ruas kanan kita kurangi dengan 5. Supaya di ruas kanan nilainya 0. 5 kurang 5, 0, berarti tinggal 2x. Di ruas kiri 25 dikurang 5. Ya, 25 dikurang 5 sama dengan 2x. Maka 25 dikurang 5 adalah 20 sama dengan 2x. Untuk mencari x, tentunya di ruas kiri kita bagi 2, di ruas kanan juga kita bagi 2. Sehingga 2x bagi 2 tinggal x, dan 20 dibagi 2 tinggal 10. Maka nilainya sama dengan x sama dengan 10. Diperoleh dari 10 bagi 2. Sudah paham anak-anak hebatku? Nah, sekarang kita ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu bagaimana menentukan rumus fungsi ataupun bentuk fungsi. Misalkan fungsi f dinyatakan dengan f
memetakan X sama dengan AX tambah B, dengan A dan B konstanta dan X variabel, maka rumus fungsinya adalah fx sama dengan AX tambah B. Jika nilai variabel X sama dengan M, maka nilai fungsi M atau Fm sama dengan AM tambah B. Kita lihat contoh 1. Diketahui suatu fungsi linear fx sama dengan 2x tambah M. Tentukan bentuk fungsi tersebut jika f3 sama dengan 4. Ya, jadi ingat, langkah awal adalah tuliskan lebih dahulu rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan 2x tambah M. Kemudian kita lanjutkan dengan f3. Jadi ingat, ketika f3 berarti x-nya kita ganti dengan 3. Di sebelah kanan menjadi 2 kali 3 tambah M. Nah, di mana diperoleh 4? Lihat soal di atas. F3 sama dengan 4. Berarti kita ganti posisi F3 dengan 4. Jadi 4 sama dengan 6 tambah M. Di mana kita peroleh 6 adalah 2 kali 3. Ya, sama yang kita lakukan pada contoh di atas. Berarti ruas kiri kita kurangi 6, ruas kanan juga kita kurangi 6, supaya 6 dikurang 6 sama dengan 0, berarti di ruas kanan tinggal M, maka di ruas kiri menjadi 4 dikurang 6. 4 kurang 6 nilainya adalah negatif 2 sama dengan M, atau M sama dengan negatif 2. Maka bentuk fungsi fx sama dengan 2x tambah M menjadi fx sama dengan 2x kurang 2. Perhatikan M nilainya negatif 2, maka bentuk fungsi 2x tambah M menjadi fx sama dengan 2x kurang 2. Itulah cara mencari bentuk fungsi untuk soal contoh 1. Masih ada contoh soal yang kedua. Ini agak panjang proses penyelesaiannya, ya. Nah, diketahui fungsi linear fx sama dengan ax tambah b. Ya. Diketahui fungsi linearnya f0-nya sama dengan min 5, kemudian f min 2-nya sama dengan min 9, maka pertanyaannya adalah tentukan bentuk fungsi fx-nya. Dan ingat bahwa bentuk fungsi adalah fx sama dengan ax tambah b. Berarti kita mulai dengan f0. Berarti pada ruas kanan kita ganti dengan 0 pada posisi x. Sehingga f0 sama dengan a dikali 0 tambah b sama dengan min 5. Di mana diperoleh min 5? Min 5 itu adalah nilai F0. Ya. Maka 0 ditambah B sama dengan min 5. Di mana diperoleh 0? Tentu A kali 0. Ya, lihat di atasnya. A kali 0 adalah 0, sehingga pada baris kedua, baris berikutnya A tambah B sama dengan min 0 tambah B sama dengan min 5. Maka B sama dengan min 5. Kita lanjut, bagaimana f min 2? Berarti kita ganti juga posisi x dengan min 2, sehingga di sebelah kanan a kali min 2 tambah b sama dengan min 9. Min 9 itu adalah nilai f min 2. Boleh kita simpan di ruas kiri, boleh juga kita simpan di ruas kanan. Boleh ya. A kali min 2 adalah min 2a dikurangi 5. Di mana dikurangi 5? Lihat di atas, nilai B-nya adalah min 5. Ya, berarti di bawah posisi B kita ganti dengan min 5. Maka menjadi min 2A dikurang 5 sama dengan min 9. Supaya di ruas kiri hilang negatif 5-nya, tentu di ruas kiri kita tambah dengan 5, maka di ruas kanan juga ditambah dengan 5.
Ketika di ruas kiri ditambah dengan lawan dari negatif 5 yaitu positif 5 menjadi min 2A dikurang 5 tambah 5 tentu tinggal min 2A. Maka di sebelah kanan menjadi min 9 tambah 5. Ya. Min 2A sama dengan min 9 tambah 5. Min 2A sama dengan min 4 di mana diperoleh min 4 dari min 9 ditambah 5. Maka untuk mendapatkan nilai A, ruas kiri dibagi dengan negatif 2, ruas kanan juga dibagi dengan negatif 2. Sehingga nilai A pada ruas kiri tinggal 1, min 2 bagi min 2, 1. Dan di ruas kanan, min 2 dibagi, min 4 dibagi min 2. Berarti min 4 dibagi min 2 hasilnya adalah positif 2. Jadi nilai B adalah min 5, nilai A adalah 2. Nah, nilai A dan nilai B inilah yang kita substitusi atau kita ganti pada bentuk fungsi f(x) sama dengan ax tambah B. Jadi A kita ganti dengan 2 menjadi 2x, B kita ganti dengan negatif 5, maka bentuk fungsinya adalah f(x) sama dengan 2x kurang 5. Kita lanjut untuk contoh soal ketiga. Suatu fungsi f memiliki nilai 5 saat x-nya sama dengan 1 dan memiliki nilai 1 saat x-nya sama dengan negatif 1. Pertanyaannya, tentukan rumus fungsinya. Iya, sama dengan hal pada contoh kedua di atas. Yang harus kita lakukan, yang pertama adalah menuliskan dulu f(x) atau bentuk fungsi f(x) sama dengan ax tambah b. Kemudian kita mulai dengan f1. Ya, jadi nilai 5 saat x sama dengan 1 artinya f1 sama dengan 5 dan memiliki nilai 1 saat x sama dengan min 1 berarti f min 1 nilainya adalah 1. Ya. Nah, maka kita mulai dengan mencari persamaan pertama, yaitu F1 sama dengan A kali 1 tambah B. Nah, F1 nilainya 5, berarti A kali 1 tambah B sama saja dengan 5. A atau A kali 1 nilainya A ditambah B sama dengan 5. Inilah persamaan kita yang pertama. Nah, bagaimana membuat persamaan yang kedua? Kita cari lagi F-1. Iya. F-1 berarti posisi X di sebelah kanan kita ganti dengan min 1 menjadi A kali min 1 tambah B sama dengan 1. Ya, maka min 1 kali A atau A kali min 1 adalah min A tambah B sama dengan 1. Ini sebagai persamaan yang kedua. Ya. Setelah persamaan 1 dan kedua kita peroleh, kita susun. Ya, seperti di ruas kanan, perhatikan kita susun A tambah B sama dengan 5 persamaan 1. Kemudian min A tambah B sama dengan 1. Kita eliminasi variabel B supaya bernilai 0. Kalau variabel B yang kita eliminasi, maka tentunya variabel A yang akan kita peroleh. Kenapa harus variabel B yang kita eliminasi? Ya, karena kebetulan variabel B koefisiennya sama. Ya, persamaan 1 dan persamaan kedua yaitu positif 1, kemudian positif 1 pada persamaan kedua, sehingga supaya gampang dikurang saja supaya B dikurang B 0. Jadi tinggal kita peroleh variabel A. Kita lihat A dikurang min A berarti menjadi A tambah A, berarti sama dengan 2A. Kemudian 4 di mana diperoleh 4 tentu dari 5 dikurang 1. Ya, lihat di atas bersusun 5 kurang 1 sama dengan 4. Ya, B-nya sudah tidak ada karena B dikurang B sama dengan
0. Sudah paham anak-anakku? Ya, 2A sama dengan 4, maka A sama dengan, kenapa bisa 2? Ya, bagus sekali. Ada yang menjawab 4/2. Ya, masing-masing ruas dibagi 2. Jadi 2A dibagi 2 tentu tinggal A. Di ruas kanan 4/2 tinggal 2. Maka variabel A kita sudah dapati bernilai 2. Ya. Nah, bagaimana mencari variabel B? Ya, tentu nilai A sama dengan 2, kita substitusikan atau kita ganti ke salah satu persamaan. Misalnya kita ambil persamaan pertama, yaitu A tambah B sama dengan 5. Berarti posisi A kita ganti dengan 2 atau kita substitusi dengan angka 2. Tambah B sama dengan 5. Ya, A tambah B, 2 tambah B tidak bisa karena variabelnya tidak sama, sehingga kita ambil langkah seperti tadi bahwa di ruas kiri kita kurangi dengan lawan dari 2 yaitu negatif 2, berarti 2 kurang 2 ya. Iya, sama dengan tinggal B, 2 kurang 2 kan 0, berarti di ruas kanan 5 kita harus kurang 2. Ya, mohon maaf anak-anak hebatku ya, bahwa pada contoh soal ini tertulis kurang 3. Seharusnya di situ kurang 2. Maka 5 dikurang 2 sama dengan 3. Ingat nak ya, di catatan kalian harus ubah. Jadi B sama dengan 5 dikurang 2, bukan kurang 3 nak ya. Maka B sama dengan 3. Iya. Berarti A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3. Iya, ini Ibu ambil contoh soal yang ada di buku paket. Iya, Ibu minta maaf ya karena kesalahan penulisan di buku paket. Jadi nilai B-nya itu bukan 2 tetapi 3. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus fungsi fx sama dengan ax tambah B. Berarti A-nya kita ganti 2 menjadi 2x. Kemudian tambah B, B kita ganti dengan 3 menjadi tambah 3. Maka fx-nya sama dengan 2x tambah 3. Anak-anak hebatku, kalau kalian catat di buku catatan, uraikan dari atas ke bawah nak ya, supaya gampang, dan perhatikan setiap langkah. Mulai dari bagaimana membuat persamaan pertama, kemudian bagaimana membuat persamaan kedua, kemudian bagaimana dari persamaan pertama dan persamaan kedua itu kita eliminasi, hilangkan salah satu variabelnya. Untuk gampangnya kita hilangkan saja variabel yang tandanya sama, kita beri kurang supaya nilainya 0. Nah, setelah kalian paham nak contoh 1, 2, 3, sekarang mari kita selesaikan tugas. Ayo kita berlatih 3.3 halaman 26 pada LKPD relasi dan fungsi. Ada 3 nomor tugas kalian. Ya, ayo kita berlatih 3.3. Yang pertama, suatu fungsi dirumuskan dengan fx sama dengan 3x kurang 2 dengan daerah asal adalah A sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Pertanyaan pertama, tentukan daerah hasil atau range dari fungsi fx sama dengan 3x kurang 2. Nah, supaya gampang, kalian lakukan 5 langkah ya nak ya. Ganti x-nya yang pertama dengan minus 2. Berarti di sebelah ruas kanan menjadi 3 kali minus 2 dikurangi 2. 3 kali minus 2 minus 6 dikurang 2 berarti min 6 dikurang 2 min 8. Setelah itu langkah berikutnya ganti lagi fx dengan f min 1. Setelah kita peroleh hasilnya min 1, kita lanjut lagi dengan f0. Setelah itu F1 dan F2. Nah, setelah nilainya semua, berarti range-nya ada 5. Ya. Nah, kita buatkan daerah hasilnya adalah
Iya. Apa yang kalian peroleh mulai dari nilai F-2 sampai dengan F2. Ya. Bagian B adalah tentukan letak titik tersebut pada koordinat kartesius. Kita buat koordinat kartesius yang lengkap. Ya, ada kuadran 1, 2, 3 dan 4. Kemudian kita letakkan ya. Min 2 berpasangan dengan min 6 dan seterusnya. Min 1 berpasangan dengan berapa yang kalian peroleh pada bagian A? 0 berpasangan dengan berapa? 1 berpasangan dengan berapa? Dan 2 berpasangan dengan berapa? Ya. Setelah itu titik yang kalian peroleh itu kalian hubungkan dengan garis. Maka itulah grafik fungsinya. Mudah bukan? Ya, silahkan mencoba nak ya. Kemudian contoh yang kedua. Suatu fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan min 3x tambah 6. Tentukan bayangan dari min 3 dan 2. Iya. Tentukan bayangan dari min 3 berarti f3. Min 3 dan 2 itu adalah x. Ya, nilai x. Berarti ada 2 yang harus kalian lakukan pada soal A, yaitu F min 3 berarti min 3 kali min 3 ditambah 6. Kemudian langkah yang kedua ganti lagi dengan F2. Berarti di ruas kanan X ganti dengan 2 berarti menjadi min 3 kali 2 tambah 6. Min 3 kali 2 berapa ditambah 6 berapa, maka hasilnya berapa. Ya, mudah bukan? Sekarang bagian B. Jika FA-nya sama dengan min 9, tentukan nilai A. Jadi jangan langsung dulu A, ya. Fx ganti dengan FA. Maka X di sebelah kanan ganti juga dengan A. Berarti menjadi min 3A tambah 6. Baris ketiga, FA pada baris kedua, untuk baris ketiga ganti dengan angka min 9. Ya, berarti min 9 sama dengan min 3A ditambah 6. Lanjutkan proses ini sampai akhirnya mendapatkan nilai A. Dan soal yang ketiga adalah fungsi fx sama dengan ax tambah b. Jika f2 sama dengan negatif 2, f3 sama dengan 13, tentukan nilai f4. Maka langkah yang harus kalian lakukan sama dengan contoh ketiga, mencari bentuk fungsi. Nah, cari dulu bentuk fungsinya. Setelah kita dapat bentuk fungsinya, kita masukkan nilai F4 pada bentuk fungsi yang kalian dapatkan. Iya, jadi caranya kita cari dulu persamaan pertama, yaitu kita proses F2 sama dengan negatif 2 untuk mendapatkan persamaan pertama. Kemudian untuk mendapatkan persamaan kedua kita proses F3 sama dengan 13. Kemudian langkah berikutnya persamaan 1 dan persamaan 2 kita susun, kemudian kita eliminasi variabel B-nya. Ya, setelah itu kita dapat nilai A. Nilai A yang kita dapat kita substitusi kembali ke salah satu persamaan, apakah persamaan 1 atau persamaan 2. Setelah nilai A dan nilai B kita peroleh, maka kita dapatkan rumus fungsi fx sama dengan A ganti berapa yang kita peroleh, X tambah B berapa nilai B yang kita peroleh. Setelah itu, langkah terakhir adalah menentukan nilai F4. Ya. Persamaan baru yang kita dapatkan di atas, kita ganti dengan F4, berarti ganti posisi X dengan 4. Maka itulah nilai F4. Bagaimana anak-anak hebatku? Kalian sudah paham? Kalau sudah paham, tetap semangat dan tetap tersenyum walaupun kita belajar dari rumah. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar anak-anak hebatnya SMP Negeri 1 Bantai dimanapun kalian berada. Ibu yakin bahwa walaupun anak-anakku belajar dari rumah, kalian insya Allah bisa menyelesaikan tugas ini. Allahumma amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih. Semangat belajar anak-anak.